Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Rajabasa, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rajabasa, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Ustaz Tata Usaha SMA Negeri 1 Rajabasa, dan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Rajabasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif di SMA Negeri 1 Rajabasa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru calon guru penggerak angkatan 11 Lampung Selatan, yaitu Bapak Bobi Adrian MPD dan Ibu Isnawati Eskom, yang insyaallah akan dilaksanakan pada siang hari ini. Selanjutnya tidak lupa salawat serta salam kita junjungkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliau kita hari ini berada pada masa era pendidikan. Untuk memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Lampung Selatan dan Mas Guru Penggerak. Kepada Bapak Ibu untuk dapat berdiri. Di sana
berbaris. Nanti kayaknya ini bisa nggak bisa nih, nanti ada pegangan tangan mungkin dulu. Iya. Nanti saling pegangan bunda ya, saling pegangan bunda. Iya, kita mulai saja Bapak Ibu.
Oke, masuk pada sesi materi. Sesi materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Isnawati, sarjana komputer. Kepada Ibu Isnawati kami persilakan. Sambil istirahat Bapak Ibu, sampai ya. Saya mengulas sedikitnya Bapak Ibu ya, tapi biar tidak ngantuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai memaparkan materi hari ini, yaitu tentang konsep inti budaya positif. Di mana konsep inti budaya positif ini terdiri dari 8 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, yaitu segitiga restitusi. Nah, inilah materi yang hari ini akan dipaparkan oleh kami berdua. Saya dengan Bapak Bobi. Silakan Pak. Nah, yang pertama itu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berpendidikan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keenam, bergotong royong. Yang ketujuh, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah, di sini ada gambar miskonsepsi tentang teori kontrol. Terdiri dari 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ibu tentang ilusi mengontrol murid itu benar atau salah? Menurut Bapak Ibu, ilusi mengontrol guru mengontrol murid itu benar atau salah? Benar atau salah Bapak Ibu? Salah ya Bapak Ibu ya. Karena siswa itu tidak sepenuhnya kita kontrol, tetapi yang benar kita arahkan. Ya Bapak Ibu ya. Kita tidak sepenuhnya mengontrol anaknya, bahkan tidak 24 jam kita kontrol, tetapi kita cuma bisa mampu untuk mengarahkan saja. Kemudian yang kedua itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu benar atau salah? Benar atau salah Bapak Ibu? Salah ya. Kenapa Pak? Kenapa? Karena jika siswa kita selalu berikan sanjungan, nanti bisa lama-kelamaan siswanya akan menjadi besar kepala. Dan bagi siswa yang jarang disanjung nanti akan merasa rendah diri, pesimis, karena merasa selalu tidak diperhatikan oleh gurunya. Mungkin itu pendapat dari saya. Ya benar ya Bapak Ibu. Jadi tentang ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu salah ya. Ada lagi yang bisa membuatkan berpendapat yang lain? Silakan Bu Rizka, bisa berpendapat berbeda dengan Pak Sirajudin. Pertanyaannya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu kan salah ya Bapak Ibu ya. Kira-kira ada yang menambahkan?
Umi? Cukup? Cukup ya, oke kalau cukup yang benar yang dikatakan oleh Bapak Sirajudin tadi bahwa ilusi untuk teman positif itu memang kita salah. Kita tidak bisa berpihak pada diri saja, tidak bisa kita apa ya? Iya, itu seperti itu Ibu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Benar atau salah? Salah. Silakan ada yang Bapak Ibu yang bisa berpendapat. Umi? Rizka dulu. Menurut saya ya, kalau misalnya anak selalu dihakimi salah, maka anak itu nantinya akan merasa takut. Jadi yang tadinya dia berani untuk mengapresiasikan diri dia, terus selalu disalahkan, nantinya dia akan merasa kurang percaya diri, gitu. Mungkin itu aja saya berikan. Terima kasih pada Bu Rizka. Bu Umi ada tambahan? Oke, silakan. Baik, tadi bahwa pertanyaannya bahwa jika siswa kita selalu kritik sama kita, kemudian kita buat dia merasa bersalah. Kalau menurut saya, ketika anak itu kita jatuhkan perasaannya, kemudian kita jatuhkan pendapatnya, biasanya anak tersebut nantinya akan menjadi kurang percaya diri di kelas, tidak mau lagi berinteraksi dengan guru, dan akhirnya kegiatan belajar mengajar kita juga tidak kondusif dengan siswa dan guru. Jadi kegiatan belajar mengajar nantinya tidak ada hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik. Itu saja. Terima kasih Bu Umi. Memang benar ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa menjudge siswa itu selalu salah ya. Ada kalanya mereka bisa ya. Jadi seperti itu. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Salah atau benar? Salah. Ya. Kira-kira ada Bu Nibru? Menurut saya Ibu, sebagai orang yang dewasa belum tentu kita itu harus memaksakan apa yang kita mau, karena alangkah lebih baik kita mendengarkan dulu pendapat dari siswa atau peserta didik itu bagaimana, dan belum tentu apa yang dia sampaikan juga salah. Misal salah, itu lebih baik kita katakan, jangan langsung kita paksa, kamu harus seperti ini. Itu menurut saya salah. Seperti itu. Ada lagi? Wolfi? Cukup ya? Cukup Bu? Cukup. Memang di ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, tidak ya, salah besar ya. Ketika orang dewasa bersalah pun kita bisa harus menerima ya. Contohlah kita di dewan guru ya Bu ya, ada orang mungkin dewan guru yang sudah senior, tidak harus mendengarkan mereka ya. Kita juga perlu mendengarkan jiwa-jiwa yang muda Bu ya, seperti itu. Oke, next. Di sini ada pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dibagi dua, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus yang nomor 5, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang benar, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan belajar. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus
menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulusnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Sekarang yang nomor 2 tentang disiplin positif. Di sini disiplin positif terdiri dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai peserta didik, sebagai pendidik kita, Bapak Ibu ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini mendengar disiplin positif tidaklah tentang anak-anak atau murid, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, sebagai guru, atau sebagai orang dewasa yang memberikan pengaruh positif kepada anak-anak atau murid. Kemudian pendekatan disiplin positif juga merupakan kemampuan individual pendidik atau guru untuk mendidik atau membina murid secara individual atau secara kelompok. Pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran rekan sejawat serta seluruh warga sekolah. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai positif tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang dan disepakati bersama. Setiap perilaku atau perubahan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dan tri dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang kita inginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nilai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan dalam suatu organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yaitu kategorinya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian IPO kategorinya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup kategorinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Di sini ada 9 pilar karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan bergotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Yang ketujuh, baik dan rendah hati. Yang kedelapan, toleransi. Dan yang terakhir, kedamaian dan kesatuan. Kemudian di sini juga ada
Nilai-nilai kebajikan itu ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih itu doa ya, bertujuan, tenggang rasa dan bergotong royong, rajin, keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri dan rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, keselamatan, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Baik, Bapak Ibu, di sini ada mungkin kita diskusi saja ya. Setelah tadi membahas nilai kebajikan, budaya positif, kemudian disiplin, mari Bapak Ibu berbagi pengalaman dan strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita, bagaimana hasilnya dan perilaku murid-murid kita. Silakan Bapak Ibu dipikirkan, kita diskusi berbagi pengalaman ya, di mana strategi apa yang Bapak Ibu terapkan pada saat siswa untuk menanamkan disiplin positif. Silakan, ada yang bisa berpendapat untuk menerapkan strategi ini, untuk menerapkan tentang disiplin positif? Bu Rizka, silakan. Mohon izin Ibu, di sini saya menggunakan strategi pembelajaran seperti ini Bu. Dalam satu bab itu kita saya merancang ada 4 pertemuan dalam satu bab. Nah, di mana pertemuan 2 itu saya menjelaskan tentang materinya. Lalu pertemuan ketiga itu kami melakukan langsung apa yang kami menerapkan langsung apa yang kami pelajari. Nah, untuk pertemuan terakhir itu ada pertemuan keempat di bab itu kami membuat suatu game, di mana game ini menjadi suatu ajang mereka bermain sambil belajar. Gitu. Jadi setiap akan diadakannya game ini seperti game tebak-tebakan, terus itu teka-teki. Ini akan membuat anak belajar mandiri sendiri gitu. Jadi mereka ini merasa, saya jadi pemenangnya. Jadi mereka akan berlomba-lomba untuk belajar begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali. Ya, terima kasih kepada Bu Rizka tentang disiplin dalam pembelajaran Bu Rizka ya. Yang lain, Bu Mi, silakan. Baik, tadi sudah disampaikan materi terkait nilai-nilai kebajikan, bahwa tadi ada beberapa materi. Kalau dulu di kurikulum 13 mungkin tentang sikap ya, ada tentang afektif siswa. Nah, tapi untuk nilai-nilai kebajikan di kurikulum Merdeka ini kan berkaitan dengan profil penguatan belajar Pancasila. Kebetulan Bu, saya wali kelas 12 IPA 2, walaupun mereka memakai kurikulum Merdeka, tetapi di kelas saya sempat terjadi sesuatu hal yang tidak enak di kelas. Nah, tetapi saya sebagai wali kelas selalu bilang begini kepada siswa, saling mengerti dengan teman. Jadi kalau temannya sakit, ingatkan tugasnya. Kemudian kalau temannya ada masalah, seperti kemarin, jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Kita harus memiliki rasa pengertian dengan teman yang lain. Kemudian di kelas saya juga Bu, kami tidak membuat jadwal piket, tapi kami membuat tugas harian. Jadi tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau memang tugasnya itu jadinya
jawabnya masing-masing. Itu di kelas yang saya bina sebagai wali kelas. Jadi artinya tadi kan nilai-nilai kebajikan satu contohnya seperti pengertian, yaitu pengertian terhadap temannya. Kemudian rasa tanggung jawab, nah itu rasa tanggung jawab pada tugas harian mereka. Itu dari saya. Masih pada Bumi ya. Bumi mungkin lebih cenderung kedisiplinan di kelas Bumi ya. Tadi beriskan di pembelajaran. Baik. Suatu pengalaman juga ya. Tadi Bumi tidak membuat jadwal piket katanya, tetapi beliau membuat polanya dengan apa Bu? Tugas hariannya. Bisa kita contoh yang mungkin kita coba di kelas kita masing-masing, bahwa dengan tugas harian itu mereka akan sadar apa sih yang harus saya kerjakan hari ini. Ada tugas apa ya saya? Tanpa mereka melihat jadwal piket ya. Bagus sekali Bumi, bisa kita terapkan mungkin di kelas yang ingin mencoba memberdayakan disiplin positif tadi ya. Mungkin ada yang lain? Masih lagi? Untuk budaya positif, seperti di dalam tujuan utama dari pendidikan, kita harus bisa menjadi, kalau menurut teologi Kiai Utara, ingasuh sungguh, artinya kita harus menjadi teladan. Artinya jika kita sedang menjadi teladan bagi murid kita, siswa kita, secara otomatis budaya positif tersebut akan tertular karena mereka melihat kita. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan, maka murid kita juga tidak akan pernah bisa kita arahkan. Karena intinya adalah kita sebagai guru memang harus menjadi teladan. Mungkin itu tantangan dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Syahrudi. Yang mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita inilah yang akan dicontoh oleh siswa-siswa kita, dan kita inilah yang akan menggerakkan siswa-siswa. Bagaimana kita akan membentuknya, itu yang akan kita dapat begitu ya. Oke, next selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia, tapi sebelumnya mungkin pemaparan saya dari pertama sampai keempat ya. Kita dapat kekurangan, saya mohon maaf. Nanti saya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Bobi. Namun kayaknya sebelum itu Pak Bobi, kayaknya Bapak Ibu bilang ya Bapak Ibu ya, Pak Bobi ya. Gimana kalau kita meeting lagi Bapak Ibu? Siap ya? Bu Mita jangan ngelamun dong. Fokus Bu Mita ya. Kita meeting lagi ya. Biar lebih semangat. Silakan Pak Bobi. Speakingnya. Kita mau bertepuk-tepuk. Ya Pak Bobi ya? Oke. Bisa sendiri apa gimana? Duduk aja. Saya minta untuk Bapak Ibu berdiri ya Bapak Ibu. Berdiri Bapak Ibu. Kita mau meeting bertepuk-tepuk. Kita akan mengecek konsentrasi Bapak Ibu semua. Oke, kalau misalkan saya bilang tepuk satu, nanti Bapak Ibu silakan tepuk satu. Ya. Konsentrasi Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kalau misalkan saya bilang tepuk satu, Itu untuk tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk empat, tepuk lima. Ingat ya? Oke, kita ulang lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Ayo. Boleh sekarang konsentrasi ya. Konsentrasi lagi. Konsentrasi. Tepuk tiga, tepuk empat, Masih rajin dan konsentrasi. Sekali lagi Pak Bobi. oke, tepuk empat, tepuk lima, tiga kali, tepuk lima. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Silakan kembali dulu. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk acara diseminasi kami dalam terkait budaya positif. Di sini saya akan membahas terkait kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan itu adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar tersebut itu bisa kita penuhi dengan baik. Ya, oke. Selanjutnya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup kita butuh makan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, setiap manusia itu butuh nggak? Bisa kasih saya? Butuh ya. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima, ya kan? Di sini rasa diterima, terus dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga itu adalah penguasaan. Setiap manusia ada pasti dalam diri kita, saya ini sebagai penguasa nih, ya. Itu kaitannya dengan apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat itu adalah kebebasan. Kebebasan ini terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kita butuh etika. Butuh sekali ya. Yang namanya kesenangan dalam diri manusia itu menjadi kebutuhan dasar. Yang pertama, kita butuh bermain, ya, butuh humor, antusiasme dan tertawa. Oke, nah sebagai contoh ya, saat di kelas Doni terlihat lesu. Ketika ditanya oleh Ibu Amba, Doni menjawab, ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Dari kasus tersebut, kebutuhan dasar apa yang muncul? Yaitu bertahan hidup. Ya. Kenapa bisa bertahan hidup? Karena si Doni ini butuh makan, ya. Butuh bekal makan siang. Terus contoh yang kedua, pada saat jam makan siang di sekolah, Doni selalu mencicipi makanan teman-temannya. Hal ini karena ia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya di rumah dengan menu yang sama. Ya, oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan temannya, ya kan? Nah, dari kasus di atas kira-kira nilai kebutuhan apa yang muncul? Kebebasan. Kenapa kebebasan? Karena Doni ini ingin mencoba yang baru, yaitu mencoba makanan temannya, ya. Karena Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya, ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada contoh. Nanti silakan Bapak Ibu tebak ya. Pertama adalah Galih merasa dirinya hebat. Dia meminta teman-temannya untuk menuruti apa yang ia perintahkan. Karena Doni selalu mentraktir temannya agar terlihat keren. Dari kasus tersebut kira-kira nilai kebutuhan dasar manusia yang mana yang muncul? Penguasaan. Oke. Kenapa penguasaan? Karena silakan dulu. Izin menjawab Pak Bumi, menurut saya ini Galih sedang mencoba memenuhi kebutuhan hidupnya pada bagian penguasaan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan, saya sudah mentakdir teman-teman saya. Jadi teman-teman saya ini harus ada di bawah kuasa saya. Mereka harus ikut apa mau saya, seperti itu Pak Bumi.
barangkali merasa saya ini sudah perantara kalian loh. Jadi kalian tuh harus ikuti apa yang saya inginkan ya. Yang kedua, Banu sering sekali mengganggu teman-temannya, seperti mengambil makanan teman-temannya, menjewer telinga, menyembunyikan barang milik temannya. Ketika dilaporkan ke Gulila, ia menjawab bahwa ia melakukannya itu karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, kira-kira dari kasus tersebut apa nilai kebutuhan dasar mana yang muncul? Kesenangan. Kenapa Bapak Ibu? Silakan berikan alasannya. Baik, menjawab ya Pak Bobi. Tadi dicontohkan contoh, jadi ada siswa namanya Banu ini sengaja berkata kita menjahil ya, jahil dengan teman-temannya. Ternyata ditanya oleh gurunya bahwa hanya iseng. Isengnya itu kan karena pengen bercanda dengan kawannya. Terus dia juga menikmati ekspresi temannya yang marah, nangis gitu kan. Diikutin sama dia, itu kan humoris dianya di kelas gitu. Biasa siswa kita yang begitu di sini. Jadi menurut saya itu kesenangan dia aja. Itu Pak. Terima kasih Bu Umi atas kabarnya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Bu Umi, cukup? Oke, cukup. Selanjutnya. Jadi dari kebutuhan dasar manusia ini kesimpulannya ya, bahwa sebagai pendidik kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh murid ya, agar mereka dapat merasa dihargai. Terlebih lagi ketika murid tersebut membuat kesalahan atau berperilaku yang buruk ya, dan tidak dapat dibiarkan begitu saja, namun kita memberikan perubahan dengan menerapkan budaya positif. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tersebut atau melanggar peraturan ya, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi segala kebutuhan dasar manusia ya. Jadi pada intinya kita sebagai guru itu harus mengetahuinya. Jangan ini ada murid yang membuat kesalahan kita malah semakin menghakimi ya. Akibat dari menghakimi itu bukan menyelesaikan masalah, malah membuat murid itu jadi apa? Jadi semakin tertekan ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada dua cerita lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti di sini saya minta Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya. Yang pertama, di kantor Anissa mengerjakan tugas-tugasnya dengan semangat dan selalu datang lebih awal. Namun di balik itu, ia berharap mendapatkan pujian dari atasannya, memperoleh gaji yang besar dan dipromosikan menjadi karyawan tetap. Alasan lainnya adalah ia tidak ingin mendapatkan hukuman atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kedua, di sekolah Ibu Ani menerima tugas tambahan sebagai koordinator perpustakaan dan pembina pramuka. Ia menerima tugas tersebut dan mengerjakan tugas tersebut sebagai tanggung jawab yang diamanahkan. Dengan tugas tersebut, Bu Ani merasa ini adalah salah satu cara ia dalam mengembangkan kompetensi dirinya sebagai pendidik dan menjadi pengalaman menarik. Dari kedua cerita ini, kira-kira ada perbedaan tidak? Kalau tidak, kalau ada silakan berikan penjelasannya. Silakan Bapak Ibu. Pak silakan. Silakan Bu Mita. Oke, silakan ada. Oke, silakan Bu Ningro. Izin menjawab Pak Bobi, ini kalau menurut saya ada perbedaan sumber motivasi antara kedua kasus ini. Untuk kasus yang pertama itu tentang ada Ibu Anissa yang di kantor semangat mengerjakan
sebagai bentuk untuk pengembangan diri. Berarti motivasi ini muncul dari dirinya Bu Ani sendiri, bukan karena pengaruh pihak-pihak luar seperti itu. Terima kasih Bu Ningrum. Ada lagi Bapak Ibu? Pastinya? Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari dua kasus ini bahwa untuk meningkatkan motivasi itu ada dua sumber. Selanjutnya, nah di sini ada unsur intrinsik dan ada unsur intrinsik. Ekstrinsik itu dari luar dan intrinsik itu dari dalam. Untuk motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contohnya tadi yang dilakukan oleh Ibu Nisa, ya, dia mengerjakan tugas itu karena takut dimarahi oleh atasannya, takut dengan hukumannya. Ya, sedangkan kalau misalkan motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Contohnya tadi seperti Ibu Ani, ya, yang menjadi petugas perpus dan pembina pramuka. Dia menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Dia mengingat tugasnya adalah sebagai kepala perpus dan pembina pramuka. Oke, selanjutnya, nah di sini ada 3 motivasi. Yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian selanjutnya bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah terencana. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan yang ketiga adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada soal pemantik ya Bapak Ibu ya. Nah, pagi ini Ibu Sarah sedang memberikan penjelasan materi IPA kepada siswa kelas 6. Di tengah-tengah proses pembelajaran, Ibu Sarah mendapati Tono sedang asik memainkan ponselnya dan membuka TikTok. Hal ini membuat Ibu Sarah kecewa dan langsung menegur Tono. Dari soal pemantik tersebut, kira-kira nilai kontrol apa yang diterapkan oleh Ibu Sarah? Apakah memberikan hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Langsung menegur, kira-kira apa? Langsung menegur, iya, apa? Apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Baik, izin menjawab. Ini dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Sarah dengan melihat siswanya di kelas ketika pembelajaran dan dia melihat handphone untuk melihat TikTok. Nah, ini berarti konsekuensi. Karena apa? Karena bagi siswa kan sudah ada bahwa tidak diperbolehkan membawa handphone kecuali ketika memang guru tersebut meminta. Jadi itu konsekuensinya memang harus ditegur seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yana atas tanggapannya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke. Jadi dalam kasus ini yaitu konsekuensi, karena di sekolah kita dilarang membawa handphone. Ya, itu sudah dibicarakan di awal. Ya, jadi ini merupakan konsekuensi yang harus diterima si Tono karena telah melanggar peraturan sekolah. Ya, oke, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, 3 teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer.
Oke, nah di sini ada tabel ya, bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua. Kalau kita sebagai penghukum, ya, guru ini berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa? Mengancam. Ya. Hasilnya apa? Terjadilah anak itu memberontak, dendam akhirnya kepada diri kita sendiri. Ya. Kemudian kalau misalkan kita selaku guru menjadi posisi pembuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Saya kecewa sama kalian. Nah, itu merupakan contoh dari membuat orang merasa bersalah. Sehingga hasilnya apa? Anak-anak itu akan melakukan berbohong. Di depan kita baik, di belakang kita jelek. Ya. Selanjutnya, kalau kita sebagai teman, membuat alasan untuk murid-muridnya. Contoh, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Akhirnya apa hasilnya? Anak itu menjadi ketergantungan. Anak itu gak mandiri jadinya. Ya. Semua ketergantungan kepada kita. Kemudian selanjutnya, kalau kita sebagai pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, dan hasilnya apa? Menyesuaikan bila diawasi. Kalau kita melek sedikit, kalau kita nggak mengawasi, apa hasilnya? Anak itu bakal ambil. Ya. Kemudian terakhir sebagai manajer, di sini yang kita lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Sehingga hasilnya apa? Terjadi penguatan karakter di dalam diri. Dari kelima kontrol ini, kira-kira guru butuh nggak sebagai posisi manajer? Butuh ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru itu butuh sebagai manajer. Manajer ini adalah merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menuntut murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan posisi kontrol apa? Sebagai penghukum. Ya, penghukum. Coba kamu silakan berdiri di depan tiang bendera, kamu hormat. Nah, itu namanya penghukum. Ya, kalau misalkan nih, berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Kira-kira apa tuh? Pembuat merasa bersalah. Ya. Selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya nak ya. Itu sebagai apa? Sebagai teman. Ya. Kemudian selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai apa? Pemantau. Oke, nah sini ada beberapa teks ya. Coba di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa yang muncul? Posisi kontrol apa yang muncul? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Oke, selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan hari ini, masalah ini? Sebagai
sebagai manajer, ya. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol apa yang muncul, Bapak Ibu? Hah? Sebagai penghukum, ya, karena ada ancaman di sini, ya. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu kita butuh. Mengapa? Mengapa perlu peraturan kelas dan mengapa perlu keyakinan kelas? Sebenarnya kalau untuk bahas keyakinan kelas kita butuh untuk memperkuat karakter siswa, ya, karakter murid agar bisa mengikuti segala yang sudah diterapkan di sekolah. Yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, ini adalah contoh untuk menstabilkan identitas, ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Oke, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita ini termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi untuk segitiga restitusi ini kita memberikan pertanyaan baik kepada anak agar anak itu bisa memberikan pertanggungjawaban atas kelakuannya. Ya, kalau kita menghukum, anak itu akan jadi marah pada kita. Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah sebagai posisi manajer, ya, sebagai posisi manajer. Next. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang diterapkan oleh Ibu Kisnawati. Video Bapak Ibu yang saya ambil
jasra kamu sholat tidak, tetapi ada 3 tahapan tadi, ya. Tapi sebelum kita melaksanakan pendidikan guru penggerak, kita tidak paham, oh itu yang namanya restitusi. Setelah mengalami, ternyata kita setiap hari mengalami seperti itu, terutama mungkin guru BK yang Golpi ya, saya sering mengalami seperti itu. Namun ya itu tadi tidak tahu tahapan-tahapan yang dinamakan dengan restitusi. Itu penambahan dari saya. Silakan Bapak diteruskan. Oke, nah kalau ini saya melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang pada saat itu membawa HP ke sekolah. Oke, nah ya, nah jadi dari penerapan segitiga di sini ya, bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, nah jadi itulah penjelasan dari kami, saya dan Bu Isnawati terkait budaya positif yang sudah kita terapkan ya di sekolah, yaitu dengan menjadi manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Nah, dari penyampaian di sini kira-kira adakah yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Silakan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan pada hari ini kami membebaskan hasil pendidikan kami pada Bapak Ibu Dewan Guru. Harapan besar bagi kami Bapak Ibu bisa mengimplementasikan ke dalam lingkungan kita ya, khususnya kita di SMA 1 Raja Basa. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama kita kepada siswa ya. Itu penutup dari saya. Silakan Kopi. Baik, pada intinya kita selaku guru harus memiliki sikap sebagai among tadi ya, sebagai manajer. Dan saya berharap semoga kita bisa bergerak bersama. Semoga kita itu adalah bergerak, tergerak dan menggerakkan. Oke, terima kasih kepada semua. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya Ibu ya, untuk calon guru gerak angkatan 12. Terima kasih atas pemaparan materi oleh Ibu Isnawati dan Bapak Bobi Adrian tentang penerapan dan pengembangan budaya positif di SMA Negeri 1 Raja Basa. Semoga dari pemaparan bagi Bapak Ibu
bergerak menjadi seorang calon guru penggerak pada angkatan 12 ataupun angkatan 13 pada masa yang akan datang. Tibalah akhir acara, saya selaku pengacara mengucapkan mohon maaf apabila dalam memimpin acara saya terdapat khilafan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah alhamdulillah. Dan saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak dan Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. silakan posisinya ada di sebelah. Terima kasih. Terima kasih.